Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sukacita bisa berkesempatan untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, dan atau dalam penjara, kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perenungan firman hari ini mengajarkan tentang tanggung jawab dan percaya dalam penghakiman terakhir. Kedatangan Kristus dalam ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Kristus kembali di akhir zaman. Ia akan datang sebagai hakim yang memisahkan orang-orang seperti domba dan kambing. Jelas, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa tanggung jawab orang percaya, di mana Yesus mengajarkan bahwa orang percaya memiliki tanggung jawab untuk melayani dan peduli pada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan dianggap melakukan hal yang sama kepada Kristus sendiri. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara, ada penghakiman terakhir di mana ayat-ayat ini menunjukkan sekaligus menggambarkan bahwa penghakiman terakhir di mana orang-orang yang dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, mereka yang melakukan kebaikan akan menerima hidup yang kekal. Sementara mereka yang tidak peduli terhadap sesama akan menerima hukuman.
Bapak Ibu Saudara, renungan ini mengingatkan kita bersama akan pentingnya melayani, peduli terhadap sesama sebagai bagian dari iman kita. Maka dari itu, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang dapat kita tunjukkan, itu menunjukkan akan kasih Kristus terhadap dunia dan mempersiapkan diri untuk penghakiman yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua kita berdoa agar kita dapat terus melayani, kita dapat terus peduli terhadap sesama kita. Maka dari itu, kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menundukkan hati, menundukkan kepala kita, menyatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, untuk waktu yang Engkau berikan untuk dapat kami saling bersekutu bersama. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, Tuhan, kiranya mengingatkan kami, sekaligus membuat kami aware untuk mempersiapkan diri kami terhadap penghakiman terakhir. Untuk segala sesuatunya, kami sadar bahwa kami harus saling memedulikan satu dengan yang lain. Dengan begitu kami menunjukkan iman kami kepada Engkau. Kami percaya Kristus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Begitupun kami juga mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi Engkau, Bapa. Kami menyerahkan juga kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan yang memimpin, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk dapat mengelola segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami menyerahkan waktu selanjutnya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.